dengan jali terlebih dahulu. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi. Bagaimana kabarnya? Sehat? Sehat. Oke, kok masih lemes nih ya? Kita pakai semangat pagi. Pagi, luar biasa, tetap semangat. Baik, bagus ya. Semangat. Akan mulai pembelajaran ini kita awali dengan doa. Siapa yang ingin memimpin doa? Saya boleh, Pak? Iya, silahkan milih. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ada yang absen ya? Semua hadir, Pak. Semua hadir. Hari ini kita akan belajar tentang hidrokarbon ya. Jadi nantinya setelah selesai kita belajar daring ini, saya berharap kalian nanti bisa ya menentukan nantinya atom karbon primer, sekunder, tersier, dan kuartener. Juga nantinya bisa ya meramalkan suatu struktur hidrokarbon yang memiliki jumlah atom C, primer, sekunder, tersier, kuartener tertentu gitu ya. Dan juga nanti bisa menggambarkannya melalui aplikasi online ya, yang namanya MolView. Mungkin kita lihat ada gambar ya. Pernah manggang sate atau jagung? Pernah. Oke. Apa yang terjadi jika kita manggang sate ataupun jagung itu kelamaan? Hangus, Pak. Gosong, Pak. Ada hitam-hitamnya, Pak. Iya, hangus, gosong, ada hitam-hitam. Kira-kira itu apa? Mungkin arang, Pak. Arang. Karbon. Karbon. Oke. Apa yang ada di benak kalian saat pertama mendengar kata hidrokarbon itu? Hidrogen. Ada hidrogen. Ada hidrogen, bagus. Ada kaitannya dengan atom karbon? Iya, bagus milih. Ada kaitannya dengan atom karbon. Hitam-hitamnya. Iya, ada hitam-hitamnya. Ya, tadi kita sudah katakan seperti itu ya, bahwa karbon kadang-kala kalau itu diidentikan dengan hitam-hitam seperti itu. Betul yang kalian katakan tadi bahwa di dalam materi hidrokarbon kalau kita berpikir itu tentu ada hidrogen, ada karbon yang berikatan antara satu dengan lain, termasuk juga nanti ada ikatan antara karbon dengan karbon. Seperti itu ya. Nah, hidrokarbon ini sering kita temui di kehidupan sehari-hari. Salah satunya tadi memang makhluk hidup ya, itu banyak juga tersusun dari senyawa organik, ya salah satunya adanya hidrokarbon itu. Nah, selain itu kita sering melihat ya, ada proses ngelas ya, pernah lihat orang ngelas ya? Iya, lalu ada pembakaran lilin, ini adalah reaksi-reaksi senyawa karbon ya, yang kita temui di kehidupan sehari-hari. Termasuk juga memasak makanan ya, dengan kompor gas ya. Izin bertanya. Iya, silakan milih. Sebenarnya isi dari gas LPG itu apa ya? LPG itu kepanjangannya adalah liquefied petroleum gas gitu ya. Jadi ada propana dan butana. Jadi ini campuran dari gas propana dan butana. Jadi milih bertanya tentang apa sih kandungan atau yang di dalam gas LPG itu, saya akan balik bertanya. Menurut kalian di dalam tabung gas LPG ini wujud zat yang ada di dalamnya cair ataukah gas? Betul yang dikatakan Mili, kalau kita lihat di slide kan ini ada apa namanya kepanjangannya ya. Jadi liquefied petroleum gas kalau di bahasa Indonesia kan adalah bahan bakar gas cair ya. Jadi sebenarnya gas propana dan butana ini dimasukkan ke dalam tabung ya, jadi punya tekanan yang tinggi, tingkat. Namun kalau kita punya kakek atau nenek yang di rumah itu, bagaimana membuat mereka percaya di dalamnya ini cair, kamu pahami? Bisa disamakan dengan cara kerja korek gas bukan, Pak? Kan juga sama itu isinya cair, tapi bisa mengeluarkan api kayak gas juga kan? Gas itu kalau kamu lihat dalamnya cair kan ya? Iya, jadi di dalamnya itu cair, ketika kita tekan itu akan keluar gas. Nah, itu konsep dan prinsipnya sama dengan tabung LPG yang ada di sini.
dengan isooktana, jadi bentuk strukturnya adalah seperti ini. Saya, Pak. Ya, Ebi. Kenapa ada C yang mengikat 1H, 2H, dan 3H? Juga melihat C mengikat C dan juga C mengikat H, Pak. Saya, Pak. Ya, Rizka. Kalau garis-garis itu menunjukkan apa ya, Pak? Nah, untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan, terus pernyataan yang kalian amati di sini, kita akan membahas LKPD yang sudah saya berikan kemarin malam ya, kan saya sudah berikan ya LKPD-nya. Nah, itu kalian mungkin sudah membaca-baca sedikit. Nah, mari kita diskusikan itu. Karena dari LKPD yang saya berikan, nantinya kalian bisa menemukan sesuatu apa sih? Kenapa sih gambarnya seperti ini? Kenapa sih C itu ngikat ada H-nya 3, H-nya 2, dan sebagainya. Itu ya. Saya akan bagi menjadi 2 kelompok. Silakan berdiskusi di dalam kelompok ya. Saya akan breakout. Ya. Berarti ini udah kejawab kami udah sip. Gimana pembahasannya? Sudah sampai mana? Ini kita udah menjawab satu soal Pak yang alasan mengapa karbon itu jadi banyak di alam. Sudah sampai mana diskusinya? Sampai pembahasan atom karbon primer, sekunder, tersier. Sedikit ya. Tapi udah semua bisa ini terjawab ya LKPD-nya ya. Sudah selesai. Oke, kita lanjutkan ya. Posisi atom karbon itu ada di golongan 4A ya. Jadi ada konfigurasinya. 2 dan 4, Pak. Elektron atom karbon itu 1s2, 2s2, 2p2. Oke, bagus sekali ya. Apa elektron valensi yang dimiliki atom karbon? Saya, Pak. Iya, Rizka. Elektron valensinya itu ada 4, Pak. Kalau saya tanya elektron valensi itu apa? Elektron kadar kulit terluar. Iya, bagus ya. Jadi elektron valensi adalah elektron yang ada pada kulit terluar. Elektron valensinya itu ada 4. Oke, berarti kalau dilihat dari ikatan yang mampu dibentuk itu maksimal berapa? 4, Pak. Iya. 2. Iya. Nah, apa konsekuensi memiliki kulit 2 ini? Dari hasil LKPD kalian? Ikatan yang terbentuk itu lebih kuat. C primer. Itu yang di lingkar bawah. Atom C primer itu adalah atom C yang mengikat satu atom karbon lainnya. Ayo, siapa yang lain coba? Selain Mili sama Itu atom atom karbon yang mengikat 2 atom karbon lainnya. tersier. Ebi. Atom karbon tersier yang mengikat 3 atom karbon lainnya. Bagus ya. Tadi mungkin sudah didiskusikan ya juga mungkin di dalam kelompok terkait LKPD. Nah ini atom C tersier itu adalah yang mengikat 3. Atom C yang lain ada di kirinya, ada di kanannya, dan ada di bawah. Ya, kuartener. Itu C kuartener itu adalah atom karbon yang mengikat 4 atom lainnya. 4 atom apa? Karbon lainnya. Ya, jangan bukan C mengikat atom H, bukan. Tetapi harus dilihat C mengikat atom C lainnya. Ada berapa gitu ya. Kan membuat suatu struktur molekul menggunakan mol view. Dicoba-coba dulu, menyambungkan, terus menempelkan atom karbon, membuat ikatannya. Nanti kalau sudah, nanti bisa dicoba menekan di atas itu kan ada 2D to 3D. Jadi maksudnya adalah mengubah ya dari struktur gambar 2 dimensi menjadi 3 dimensi. Nanti ada bentuk. Oke, Rom saya buka. Gini. Nah, didiskusikan ya udah. Ini enggak sih? Kan ada yang ini, Pak. Saya akan kunjungi dulu grup sebelah ya. Silakan dilanjutkan Ya, diskusinya. Yang saya dapatkan
Kalau menurut struktur yang saya dapatkan, yang ini itu merupakan atom C primer, kuartener. Ini yang diikat, ini, dan yang ini. Itu struktur yang saya dapatkan. Oke, kalau saya tanya, tadi kan sudah di awal dijelasin, karbon elektron valensinya berapa? 4. 4, berarti dia maksimal mampu membentuk 4 ikatan gitu ya. Lihat C, tersiernya tadi berarti dia masih mengikat H lagi satu. Inilah yang namanya struktur hidrokarbon. Cuma untuk penulisan ininya bisa disingkat. Kalau C-nya ngikat 3H seperti itu, bisa kita tulis CH3 gitu ya. Tuh. Kalau mau menghilangkan lagi CH-nya ya diklik lagi kayak tadi. Nanti dia akan berubah-ubah. Oke. Karni atau Rizka sama strukturnya sudah disepakati itu atau mendapatkan struktur yang lain? Sama. Sama, Pak. Sama, Pak. Iya, oke. Bagus ya. Dan itu struktur yang disepakati. Ya, coba didiskusikan nanti ya siapa yang presentasi, kalian pilih ya siapa nanti yang mempresentasikan. Tadi ada kesalahan Ada sedikit. kesalahan sedikit, Pak. Gimana? Tadi punyanya Ebi ada yang keliru sedikit, Pak, gitu. Gimana? Jadi udah kita benerin. Kebanyakan tersier tapi nggak ada kuartener. Oh, GH, ya, ya. Iya. Ya. Kalau dilihat ini punyanya Ebi, tersiernya ada berapa? 1, 2, 3, 4. Ya, saya tanya kembali lagi seperti di awal. Materi kita hidrokarbon. Oh, ya. Berarti apa yang tidak ada di situ? H. Iya, atom H. Nah, ini sudah sesuai dengan apa yang diminta di LKPD. Iya. Iya. Kayaknya mudah deh. Kan Kayaknya. ada disuruh 6 primer. Coba dihitung. Oh, ya. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Karena kita membatasi materi kita di Iya. Ingat. hidrokarbon ya, masih ikatan yang tunggal ya. Kita belum berbicara yang rangkap. Untuk kelompok 1, coba dipresentasikan hasilnya. Kan disuruh 6 primer. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Terus 1 sekunder, 2 tersier, dan 1 kuartener. Okay. Nah, ini kalau dari gambar ini langsung dengan hidrokarbonnya ya, Pak. Bukan cuma karbon aja. Ini kalau C ngikat 3H, yang primer ngikat 3H, terus yang sekunder ngikat 2 gitu. Yang tersier 1, terus yang kuartener enggak gitu. Iya. Oke. Terus kalau 3D-nya ini yang 3 dimensinya. Iya. Ya, bagus ya Mili ya. Oke, terima kasih kelompok 1. Untuk kelompok 2 bagaimana? Sekunder itu yang ini, Pak. Iya. Dia hanya mengikat 2 atom karbon lainnya. Dan yang diikat itu ini dan yang ini. Sudah lihat presentasi dari masing-masing kelompok, sebenarnya sudah bagus ya. Saya sudah lihat juga kalian di kelompok itu sudah aktif berdiskusi bahwa bisa juga menyimpulkan ya, sudah betul mana C primer, sekunder, tersier, kuartener gitu ya. Ya walaupun tadi di dalam mol view atom karbonnya kalau orang Bali bilang mensang-mengsong ya, miring ke sana, miring ke sini ya, tidak lurus, tidak masalah. Nanti itu masalah dilatih. Nah, itu kan kelemahan kita menggunakan mol view yang online, tidak menggunakan Molimut. Kalau menggunakan Molimut itu sudah ada sudut tertentu ya yang simbolisasinya lebih mendekati. Gitu ya. Oke. Cuma tadi ada saya perlu verifikasi sedikit dari pernyataannya Mili ya, karena tadi saya dengar C primer ngikat H juga, H3 ya. Fokusnya di atom C gitu ya, di mana C primer mengikat 1 atom C yang lain. C sekunder 2 atom C yang lain. Dan seterusnya sampai kuartener itu mengikat 4 atom C yang lain. Jadi yang kita lihat sebagai fokus itu adalah atom karbon, bukan atom H ya. Ya. Dan seperti yang saya bilang tadi dalam diskusi grup, itu kita masih membatasi ini di dalam ikatan yang tunggal. Nanti di materi-materi berikutnya kita akan membahas tentang kejenuhan ikatan. Nanti ada ikatan yang
jenuh dan tak jenuh ya, terkait juga nanti itu adanya ikatan rangkap 2 dan rangkap 3. Materi berikutnya lebih asik, nanti kita memberi nama ya. Siapa tahu nanti kalian suatu saat punya anak kan semangat juga buatin nama untuk anak gitu ya. Mungkin namanya ada unsur kimianya gitu ya Pak. Iya bisa jadi gitu ya, kan menarik gitu. Oke, sebelum saya akhiri, saya ingin mendengarkan satu orang untuk menyampaikan kesimpulan dan pengalaman belajar apa sih yang kalian dapat. Untuk pembelajaran kali ini pastinya lebih seru ya. Beda kalau daring sama luring itu. Apalagi nih terbatas, pakai masker lagi, tapi asik. Apalagi materi yang Bapak kasih tuh bagus, menarik banget. Kumpulannya yang kita dapat itu atom karbon adalah atom yang memiliki elektron valensi 4. Karena dia memiliki nomor atom 6, itu kan kayak tadi. Nah, terus selain itu kita juga belajar tentang ikatan atom. Nah, yang di dalamnya ada primer, sekunder, tersier, kuartener. Nah, udah dijelasin tadi kalau yang primer terikat 1, yang sekunder terikat 2, tersier terikat 3, dan kuartener terikat 4 atom karbon lainnya. Belajar kimia juga harus dikaitkan dengan kehidupan sehari-hari ya. Bisa nantinya kalian melihat suatu fenomena, nanti bisa ditanya kepada Bapak gitu ya. Oke, saya rasa sudah baik sekali untuk hari ini. Nanti untuk di pertemuan berikutnya itu kita akan membahas tentang tata nama ya, lebih nanti ke tata nama. Oke. Nah, sebelum mengakhiri seperti biasa ya, saya ingin berikan pantun ya. Oke, dengarkan ya. Sore hari pulang ke rumah, langsung tidur, capek sekali. Cari ilmu tidak hanya di sekolah, tapi juga di kehidupan sehari-hari. Oke, jadi ingat ya, karena kita daring bukan berarti kita tidak bisa belajar ya. Jadi kita bisa cari apa yang ada di lingkungan apa yang kita miliki ya. Ya, itu saja pesan saya. Sekali lagi tetap ikuti protokol kesehatan, jaga kesehatan ya, jangan lupa minum vitamin ya. Jaga kondisi, tidak usah bepergian, apalagi Bali sedang PPKM darurat ya. Oke, itu saja dari saya hari ini. Mari kita akhiri dengan doa. Percayaan masing-masing, berdoa dimulai. Selesai. Baik, saya ucapkan terima kasih atas kesediaan anak-anak untuk bergabung dalam pembelajaran daring kita. Saya akhiri, selamat pagi.